Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 1, untuk mempresentasikan makalah kami dengan judul Implementasi Konstitusi dalam Kekuasaan Pemerintah Indonesia Dewasa ini. Untuk lebih jelasnya lagi, langsung saja saya persilakan teman saya secara berturut-turut untuk memaparkan materi dari makalah kami. Saya persilakan Saudari Hasriana. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian konstitusi beserta dengan fungsinya. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis. Undang-Undang Dasar menempati tata urutan peraturan perundang-undangan tertinggi dalam negara dalam konteks institusi negara. Adapun fungsi konstitusi adalah pertama menjadi dasar dalam penyusunan undang-undang dasar, kedua, konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi dan paling fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan otoritas. Nah, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Muhammad Mukmin Sohri Ali. Saya persilahkan. Baik, saya lanjut. Kekuasaan merupakan kekuatan seseorang atau kelompok untuk menjalankan suatu kewenangan sesuai dengan kekuatan yang diberikan. Sedangkan tirani adalah kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang oleh pemimpin atau orang lain. Tirani disebut juga negara yang diperintah atau dipimpin oleh raja atau penguasa yang bertindak bebas sesuai keinginannya. Tirani cenderung tidak terbatas dalam kekuasaan. Jenis kekuasaan ini sangat terkonsentrasi pada satu tangan, di mana tidak akan ada pemisah kekuatan dan seringkali kejam dan egois terhadap oposisi. Seorang pemimpin yang menganut monarki absolut yang sering meluap-luap disebut tirani. Untuk slide selanjutnya saya serahkan ke Waude Syahrina. Berikutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana arah kebijakan pemerintah di masa pandemi. Lalu, rumusan masalah yang kedua adalah bagaimana penerapan kebijakan BLT di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Selanjutnya adalah tujuan penulisan. Tujuan penulisan yang pertama adalah untuk mengetahui arah kebijakan pemerintah di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Lalu, tujuan penulisan yang kedua adalah untuk mengetahui penerapan kebijakan BLT di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Sekian, selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Andi Risna untuk melanjutkan. Submateri yang akan kita bahas ada 3. Yang pertama, hakikat, konstitusi, dan tirani. Yang kedua, arah kebijakan pemerintah di masa pandemi. Dan yang terakhir, kebijakan BLT di tengah pandemi COVID-19. Selanjutnya saya serahkan kepada Nurul Fadilah. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Secara sederhana, pengertian konstitusi adalah seperangkat hukum dasar yang dijadikan pegangan dan acuan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Tirani adalah seseorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi, disebut dengan sistem pemerintahan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Heni Suciawati. Adapun ciri-ciri kekuasaan tirani adalah sebagai berikut. 1. Pemimpin yang kejam. 2. Penguasa yang menerjemahkan keinginan pribadinya. 3. Ada pemodal di belakang penguasa. 4. Pemuka agama yang menjilat penguasa. 5. Yaitu wartawan yang tidak mendukung integritas jurnalistik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rizka Aldamayanti. Baik, saya akan melanjutkannya. A. Arah kebijakan pemerintah di masa pandemi. Penanganan COVID-19 di tengah masyarakat. Berikut adalah 3 langkah yang dapat dilakukan untuk memperluas partisipasi masyarakat. Yang pertama, memperkuat narasi solidaritas sosial, gotong royong, dan empati masyarakat. Yang kedua, membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang ketiga, penguatan jejaring struktur.
Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Sikrina Nur Inchani untuk melanjutkan materi. B. Konstitusi dalam mengatur kekuasaan pemerintah dilihat dari berbagai aspek. Upaya-upaya yang ditempuh agar Pilkada serentak 2020 dapat terlaksana dengan baik selama pandemi COVID-19 saat ini dilihat dari berbagai aspek. Yang pertama, aspek politik, yang kedua aspek pendidikan, yang ketiga aspek sosial, dan yang keempat aspek ekonomi. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Saudara Ade Saskia untuk melanjutkan materi selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi pada aspek politik. Pada tahun 2020 ini, Indonesia memang akan melaksanakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Namun, dengan wabah yang terjadi saat ini dan dengan semakin meningkatnya jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, memang sangat berpengaruh kepada sektor politik. Selanjutnya, saya serahkan ke Muhammad Fauzan untuk melanjutkan materi. Aspek pendidikan, guna melindungi siswa yang belajar dari paparan COVID-19, pemerintah menetapkan kebijakan belajar dari rumah. Dengan demikian, aktivitas belajar mengajar yang semula tatap muka berubah menjadi aktivitas belajar mengajar secara daring atau belajar jarak jauh. Demikian, selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Mutmainah. Baik, aspek sosial, proses sosial dan interaksi sosial merupakan pembahasan yang mencakup ruang lingkup yang luas dan merupakan serangkaian studi sosial pada tingkat lanjutan. Sebagai pendahuluan terhadap pembahasan proses sosial dan interaksi sosial, banyak berdampak kepada pola hidup masyarakat, baik secara kelembagaan maupun bentuk lainnya. Perlu dipahami bahwa bentuk umum dari proses sosial adalah interaksi sosial. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Reza Fahri. Baik, aspek ekonomi. COVID-19 menerjang perekonomian Indonesia sangat drastis. Banyak sektor perekonomian yang terganggu dan tidak bisa berjalan karena saling bergantung dengan lainnya. Pasa menambahkan, tak bisa dipungkiri bahwa penurunan angka pertumbuhan perekonomian Indonesia pada kultur 1 ke kultur 2 COVID-19 lebih buruk daripada krisis tahun 1997. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Desi Banggalino. Kebijakan BLT di tengah pandemi COVID-19. Kebijakan pemerintah yang dilakukan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adalah dengan memberikan bantuan sosial. Bansos ini termasuk di dalamnya adalah kebutuhan-kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, gula, dan lain sebagainya. Namun faktanya penyaluran bansos ini masih sangat rawan penyelewengannya dan terbukti setelah tertangkapnya Juliari Batubara yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Sosial, terlibat korupsi sebanyak 32,48 miliar dan telah menikmati uang sebesar 15,1 miliar untuk kepentingan pribadinya. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan Saudari Hariska. Beberapa pakar hukum berpendapat bahwa bantuan sosial berupa kebutuhan pokok rawan akan penyelewengan sehingga kebijakan ini diubah menjadi BLT. Kebijakan pemerintah yang mengalihkan bansos berupa bahan pokok digantikan dengan BLT ternyata masih menghasilkan celah bagi oknum yang ingin menguntungkan dirinya sendiri. Misalnya pada kasus penggelapan dana di desa Kabupaten Kapuas di Kalimantan Tengah. Seorang kepala desa diduga menggelapkan dana sebesar 791 juta rupiah dan uang tersebut digunakan untuk foya-foya, judi online, dan membeli kendaraan. Dan ada juga kasus pungli BLT UMKM yang dilakukan oleh 7 orang oknum pegawai koperasi. Keuntungan dari pungli ini mencapai 804 juta rupiah. Saya serahkan kepada Sartika Umar untuk melanjutkan materi ini.
Karena banyaknya penyelewengan BLT yang terjadi di setiap daerah di Indonesia, maka upaya yang dilakukan pemerintah yaitu membuat aturan sesederhana mungkin atau sesimpel mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel agar juga penyelesaian sinkronisasi data bisa berjalan dengan cepat. Selain itu, mekanisme penyaluran juga harus dibuat lebih transparan sehingga semua permasalahan bisa diselesaikan dengan baik. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke Saudari Ita Puspitasari. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut dengan Undang-Undang Dasar, sedangkan tirani adalah kekuasaan yang digunakan secara sewenang-wenang oleh pemimpin dan orang lain yang bertindak bebas sesuai keinginannya. Konstitusi dan tirani keduanya dapat dilihat dalam penanganan pandemi COVID-19 saat ini, di mana dalam mengatur kekuasaan pemerintah dapat dilihat dari berbagai aspek seperti aspek politik, aspek pendidikan, dan aspek sosial. Saya berikan kesempatan kepada Saudari Febi Febrianti untuk melanjutkan pembacaan materi. Baiklah, saya akan melanjutkan pemaparan materi dari teman kelompok saya. Yang keempat, kebijakan penyerahan BLT yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, pengawasan dari penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT dilakukan dengan transparansi untuk menghindari penyelewengan. Pengawasannya pun dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama dari sisi penerima manfaat atau keluarga penerima, apakah penerima itu layak atau tidak. Sekian dan terima kasih, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi terkait dengan pemaparan materi makalah kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.